Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam renungan singkat ya. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudaraku untuk merenungkan ketika kekerasan berada di sekitar kita. Nah saudara, judulnya bagus banget ya. Jadi kita mau apa kan gitu ya, ketika kekerasan berada di sekitar kita saudara. Nah tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu ini dan menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudaraku. Oke, sebelum kita baca, kita akan melihat ke belakang ya, peristiwa-peristiwa yang dulu pernah kita alami, kita dengar, seperti perang Irak ya saudara ya, itu dalam televisi kita melihat itu seperti apa gitu ya. Ada senjata pemusnah massal, itu kan ngeri banget ya. Terus sikap Korea Utara menyimpan nuklir, nah itu juga membuat kita takut juga kan saudara ya. Oke, ada peristiwa bom Bali. Bom Bali itu juga membuat kita takut saudara ya. Itu perang saudara di Aceh itu juga terjadi. Ada lagi saudara, teror bom di mana-mana waktu itu ya. Ya kita sudah melihat dan mendengar melalui televisi itu, wah ngeri banget. Bahkan saudara, perkosaan di mana-mana ini juga satu kekerasan yang terjadi di sekitar kita saudara. Di mana-mana itu. Dan juga kekerasan di dalam rumah tangga. Ini sudah tidak asing lagi saudara. Kadang-kadang orang tua menganggap dirinya benar, menganggap dirinya hebat, mengajar anaknya itu sampai plak-plak gitu. Apa sedikit dipukul, apa sedikit dipukul. Itu satu kekerasan saudara. Yang itu akan membuat hati seorang anak itu menjadi beku gitu ya, menjadi jengkel, menjadi emosi, menjadi marah dengan orang tua. Nah sekarang kita menghadapi masa pandemi corona, ini juga menakutkan kan saudara, ada di sekitar kita. Nah saudara, kita memiliki sedabrek ya, banyak sekali masalah kekerasan, masalah kejahatan yang akan menimbulkan rasa takut kita. Kita bisa melihat kejahatan sehari-hari di sekeliling kita. Pertengkaran, perkelahian, suami istri yang minta cerai, ya, bahkan anak membunuh nenek, membunuh orang tua dan lain sebagainya. Itu sangat menakutkan sekali saudara. Dan kekerasan ini itu masih saja terjadi. Coba kalau kita melihat dalam kitab Matius. Kita akan melihat dalam kitab Matius 10 ayat 16. Tidak asing ini saudara ya. Nah, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Nah saudara, firman ini tidak asing bagi kita. Tuhan meletakkan kita ini di tengah-tengah serigala. Serigala ini artinya kekerasan ya, kekerasan atau sesuatu yang menakutkan. Kita ada di situ, saudara. Memang Tuhan taruh di situ. Tetapi waspadalah. Firman Tuhan seperti itu. Tetapi waspadalah kita saat kita menghadapi seperti itu. Nah, saudaraku, sekalipun kita orang-orang percaya ditempatkan dalam dunia yang
mencekam ketakutan. Tetapi ada satu janji yang Tuhan beri. Kalau kita melihat di Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ini juga firman Tuhan, janji Tuhan ini saudara. Jadi sekalipun kita ada di tengah-tengah serigala, ada di tengah-tengah kekerasan dunia yang mencekam, tetapi perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup ini. Saudara, kalau kita melihat kembali lagi ya, kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan kejam orang tua kepada anak-anaknya, ini akan menimbulkan kebencian, dendam, jengkel kepada anak-anak saudara. Jadi kita harus tahu ya, harus mikir mau menghajar anak itu seperti apa. Didikan itu penting, tetapi kita jangan salah mendidik. Karena itu akan terbawa sampai anak-anak kita itu dewasa saudara. Karena bisa juga trauma anak-anak ini menimbulkan dia sakit-sakitan, menimbulkan dia itu tidak pernah sehat. Ada trauma fisikal gitu ya. Jadi ya sedikit-sedikit diare, main ceret, muntah-muntah, pusing dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya sakit yang perasaan kita atau perasaan anak itu yang sebenarnya sangat tercekam oleh ketakutan terhadap orang tua. Jadi hati-hati saudara, kita mempunyai anak-anak, mendidik jangan sembarangan loh ya. Kita harus tepat gitu loh. Kalau memang mau pukul pantatnya, pukul aja pantatnya. Saya pernah satu pengalaman, saya tanya dokter waktu saya trigeminal, saya sakit nih saudara, ternyata pendidik anak tuh nggak boleh jewer sampai gitu loh saudara, tidak boleh, karena akan mengganggu saraf yang ada di telinga, belakang telinga ini, tidak boleh saudara. Lebih baik disentil gitu ya, disentik keras, nggak apa-apa itu, daripada dijewer, apalagi kok dijotos, jangan. Nah saudaraku yang dikasih itu, kita kembali ke rasa takut kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya dari mana tuh asal takut itu? Sebenarnya di mana? Karena toh kita tahu punya Allah yang hebat, yang luar biasa saudara. Saudara, takut itu ternyata muncul karena dosa kita. Karena perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Contohnya saja saudara. Ya, rasa takut itu muncul karena kita sudah berbuat dosa, memfitnah, ya toh, berbuat dosa, bohong, mencuri, kemuliaan Tuhan itu mencuri juga, itu juga dosa saudara. Jadi banyak sekali sebenarnya terjadi dalam hidup kita ini. Nah, kita kadang-kadang takutnya malah bukan takut yang gimana gitu ya, kalau sudah takut seperti itu kita kan larinya mesti bertobat minta ampun sama Tuhan. Malah yang menonjol tuh takutnya kalau apa? Dalam gelap, dalam kamar yang gelap atau lorong yang gelap itu baru takut hantu atau takut menegur orang yang berbuat salah loh, malah takut. Ya, padahal kalau kita menjumpai orang yang memang benar-benar berbuat salah, ya tegur dia. Dikasih tahu dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Jadi kadang-kadang salah takut kita itu takut yang nggak pas gitu saudara ya. Nah kalau kita melihat waktu perjalanan Yesus ini saudara, pernahkah Yesus mengalami rasa takut? Oh pernah dong, karena dia juga manusia 100%. Dia takut waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa berdoa dia karena saking takutnya. Bahkan saudaraku ya, ketakutannya itu bukan secara fisik saudara, tapi
jiwanya itu terlalu ketakutan. Ketakutan menghadapi kuasa dosa yang dilakukan oleh manusia. Dia tidak berdosa, dia tidak melakukan dosa, tetapi justru dia itu menghadapi ketakutannya, aduh aku harus menghadapi dosa-dosa manusia yang banyak sekali dan harus aku tanggung. Sampai pernah dia mengatakan, biarlah cawan ini berlalu ya Bapa dariku. Secara manusia begitu saudara, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi dia tetap berserah kepada Bapanya di sorga. Ya, siapapun ya saudaraku. Nah, jadi dari perjalanan Yesus itu kita juga punya pelajaran. Pelajarannya gini tuh. Yesus mau mengorbankan dirinya di dalam kesakitannya. Jadi ada sebuah pengorbanan untuk menghadapi kuasa dosa itu. Kita diberi pelajaran sama Tuhan harus berani menghadapi ketakutan itu. Jadi kalau memang kita harus menegur seseorang yang berbuat dosa, ya harus berani menegur supaya baik, kan gitu. Yang kedua, ekspresi kerendahan hati Yesus karena dia taat kepada Bapanya. Ini juga satu pengalaman atau satu didikan bagi kita, saudara. Karena selama ini tuh kita sebagai manusia tuh kadang-kadang menganggap dirinya, oh gitu ya, ya berdoa tetapi tidak berserah. Berdoa Tuhan tolong tapi tidak berserah. Jadi masih apa ya di hati ini belum 100% berserah kepada Yesus sebagai Bapa kita. Nah juga meletakkan ketaatan itu benar-benar kepada Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan sering kita berdoa, tetapi hati ini tidak setulusnya untuk berserah penuh. Masih ndak iyo yo, ndak iyo. Masih ada rasa seperti itu, khawatir. Ndak sembuh-sembuh, kenapa Tuhan kok nggak sembuh-sembuh? Akhirnya nggak percaya lagi pada Yesus. Nah ini karena tidak ada menyerahkan diri secara total. Saudara. Nah bagaimana dengan kita saudara ya? Bagaimana dengan kita? Apa sekarang yang kita takutkan dan mengapa kita takut? Nah saudaraku, karena ketakutan itu datangnya dari dosa. Oke lah, mulai dari situ kita tahu bahwa setiap pekerjaan atau perbuatan kita yang cenderung berbuat dosa, kita harus minta ampun sama Tuhan. Supaya kita tidak takut lagi. Dan ada roh keberanian untuk melangkah seperti yang Yesus lakukan. Kita juga harus selalu saudara ya, membawa ketakutan ini, menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus. Karena selama ini kan yang kita lakukan apa? Mencoba mengatasi sendiri. Isoko aku tidak berdoa, aku bisa. Itu karena sombongnya manusia yang sombong. Padahal itu sebenarnya ya udah serahkan aja pada Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong kita. Berhenti rasa takut dan minta kekuatan kepada Tuhan. Oke saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, kedekatan kepada Allah tidak menghilangkan inti masalah saudara ya. Tetapi hendaklah masalah itu kita ubah cara pandang kita. Masalah itu menjadi sebuah potensi kekuatan supaya kita dekat dengan Allah. Jadi masalah ini bukan membuat kita terus takut, tapi ubahlah ketakutan ini menjadi satu potensi supaya kita kuat, supaya kita tetap melekat kepada Allah kita. Nah saudaraku yang dikasih, ya justru menjadi alasan bagi kita makin dekat, makin melekat kepada Allah. Keadaan ini dijadikan sebagai potensi untuk mengatasi ketakutan kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati dan tetap kita dekat melekat kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Dan biarlah firman yang sangat singkat
menjadi kekuatan bagi kami. Kami mengerti bahwa melalui perjalanan Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan supaya kita tidak takut untuk menghadapi segala problema yang ada, kekerasan yang ada di dalam kehidupan ini, tetapi berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.